Di zaman sekarang ini, internet sudah mendunia, namun kita juga harus memperhatikan etika dalam berinternet. Apa aja sih etika maupun etiket dalam berinternet yang harus kita ketahui gitu. Yang pertama, tentu aja jangan memulai percakapan menggunakan huruf kapital. Dalam percakapan nyata ini kesan memiliki kesan yang negatif. Mungkin marah, emosi. Jangan memulai percakapan dengan huruf yang besar lah gitu. Itu juga dapat memancing emosi lawan bicara. Nah, jadi harus kita hindari gitu. Nah, yang kedua, berhati-hati dalam melakukan forward chat ke orang lain. Karena seseorang mungkin ingin menjaga hal ini tidak diketahui oleh orang lain. Bisa juga karena isi chat yang negatif. Ketiga, jangan kirim file yang berukuran besar gitu atau gede gitu. Pastinya tanpa izin orang lain. Janganlah mengirim file atau file download gitu lah yang gede, itu dapat memakan memori gitu. Apalagi terkadang file yang kita kirim itu auto download kan, jadi ketika kita kirim itu langsung ke download gitu besar gitu kan nggak enak gitu. Lalu apa saja etiket dalam berinternet? Nah, kalau ngomong-ngomong tentang etiket tuh ada 3 soal, sama kayak etika tadi yang di awal. Yang pertama, menulis chat dengan ejaan dan kalimat yang benar dan sopan. Dengan memulai percakapan seperti ini, tentu kita akan mendapat kesan yang baik di mata orang lain gitu. Apabila kita berkata yang kasar dan tidak, orang lain tidak akan senang untuk melakukan chattingan dengan kita. Yang kedua, tidak mengirim spam ke orang lain. Ini pasti sangat mengganggu seseorang dengan adanya spam. Ya kalau di spami siapa sih yang suka itu kan. Yang ketiga, menghargai hak cipta orang lain. Kita tidak boleh mengejekkan hasil karya orang lain dan juga tidak boleh menggunakannya untuk hal yang berunsur negatif. Sama satu lagi menjiplak tuh. Mana dia suka menjiplak gitu. Yang keempat, tadi saya bilang 3 ya, tiket ini ada 4 rupanya. Oke, 4, jangan menggunakan kata-kata vulgar. Sudah pasti ini tidak boleh dilakukan karena sangat berunsur negatif. Kata-kata vulgar ya, buka kurung, kata-kata vulgar. Kita sebagai pengguna internet pastinya meninggalkan jejak digital. Jejak digital dapat berupa jejak yang pasif maupun aktif. Lalu, apa bedanya? Jejak digital pasif muncul secara otomatis yang bahkan kita sendiri juga tidak sadar akan hal itu. Sedangkan jejak digital aktif adalah jejak yang kita sadari akan hal tersebut. Dalam berinternet, kita seringkali mendapatkan konten-konten negatif tersebar dalam FYP kita. Biasanya, konten negatif itu muncul akibat kepentingan ekonomi si penyebar. Bahkan yang paling parahnya adalah si penyebar menyebar konten negatif dengan tujuan untuk memecah belah masyarakat. Selain konten negatif, ada juga berita hoaks yang tersebar di media sosial. Banyak orang yang langsung percaya berita yang diberikan tanpa memeriksa lebih lanjut kebenarannya. Hoaks sendiri adalah berita yang berisi kebohongan atau bisa disebut dengan berita palsu. Banyak orang yang terjebak dengan adanya berita hoaks. Oleh karena itu, kita harus menyaring setiap informasi yang masuk ke kita agar kita mendapat informasi yang tidak salah. Ada juga bahaya seperti cyberbullying, karena dalam internet banyak orang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka saling berinteraksi dalam internet tersebut. Orang-orang tidak peduli dengan siapa kita, dan dengan adanya itu banyak terjadi bullying terhadap pengguna internet. Body shaming juga sering ditemukan di kolom-kolom komentar pada konten-konten di media sosial. Apalagi sekarang banyak orang yang rasis terhadap kulit hitam. Untuk itu, kita sendiri juga harus tetap menjaga diri dan lebih baik memblokir dan melaporkan setiap konten-konten negatif yang ada. Dalam penggunaan teknologi digital, kita juga harus mengetahui apa itu keamanan digital. Nah, lalu apa itu keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital untuk melindungi data pribadi. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana cara untuk melindungi data pribadi kita, sehingga data pribadi kita ini dapat dicegah agar tidak terjadinya kebocoran informasi mengenai data pribadi. Nah, dalam media digital, banyak terjadi penipuan massal. Biasanya, penipuan ini dilakukan oleh berbagai macam modus untuk mencuri informasi kita, bahkan mencuri finansial kita. Nah,
Target awalnya ini biasanya adalah data pribadi seseorang. Penipuan dapat berupa spam, scam, phishing, dan juga hacking. Nah, biar saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, scam. Scam ini merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti menerima telepon, SMS, email, ataupun yang lainnya. Nah, dan dari cara ini, mereka membuat korban percaya dengan informasi yang kita beri dan melakukan transaksi yang tidak aman. Sehingga, apa yang terjadi? Korban akan kehilangan data pribadi, juga kehilangan uang. Nah, yang kedua, ada spam. Spam ini sendiri adalah pesan yang tidak diinginkan oleh korban. Biasanya ini sekali kirim adalah pesan yang dalam bentuk banyak. Jumlahnya banyak sekali, bisa berisi iklan ataupun informasi yang tidak relevan agar korban dapat mengklik link yang diberikan. Yang sebenarnya tujuannya adalah supaya tertuju ke malware ataupun yang lainnya yang dapat mencuri informasi kita, ataupun malware yang dapat merusak data kita. Nah, yang ketiga ada phishing. Phishing sendiri adalah suatu bentuk scam yang menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan informasi pribadi atau akses ke akun korban. Nah, phisher ini atau yang disebut sebagai pengirim phishing biasanya akan mengirimkan email atau pesan yang secara singkat yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah, baik itu seperti bank ataupun perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat korban memberikan informasi pribadinya seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada hacking. Apa itu hacking? Nah, hacking sendiri adalah aktivitas yang tidak sah untuk mengakses, mengubah, ataupun menghapus data atau sistem komputer tanpa izin. Hacking ini biasanya seperti meretas data pribadi orang tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, hacker ini dapat menggunakan beberapa teknik seperti eksploitasi kerentanan sistem, menggunakan kata sandi yang lemah, atau menggunakan malware untuk mengakses sistem korban. Menjaga identitas ataupun data pribadi di platform digital sangat penting. Upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi pribadi pengguna yang disimpan atau diproses oleh platform tersebut. Di Indonesia ada UU yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di banyak negara. Di Indonesia ada peraturan yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Setiap platform digital wajib memiliki kebijakan privasi yang transparan tentang bagaimana data pengguna akan digunakan. Dengan itu, kita harus menjaga data pribadi kita. Ada beberapa tips untuk melindungi data pribadi kita di dunia digital. 1. Gunakan password yang sulit. Pilih password yang sangat aman dan sulit ditebak. 2. Jangan memberikan informasi pribadi terlalu banyak di media sosial. Batasi informasi yang Anda bagikan di media sosial. 3. Perhatikan alamat URL dan situs yang dikunjungi. Pastikan situs yang Anda kunjungi adalah situs yang sah dan terpercaya. 4. Perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi baru. Tinjau dan pertimbangkan izin yang diminta oleh aplikasi sebelum menginstalnya. 5. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Jangan gunakan password yang sama untuk beberapa akun. 6. Hargai privasi orang lain. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. 7. Hindari transaksi keuangan melalui WiFi publik. Lakukan transaksi keuangan hanya melalui jaringan yang aman. 8. Pastikan link yang diklik memang mengarah ke situs yang dituju. Periksa link dengan hati-hati sebelum mengkliknya. 9. Atur privasi di setiap akun media sosial. Sesuaikan pengaturan privasi untuk membatasi siapa yang dapat melihat informasi Anda. Selain itu, yang kita tahu zaman sekarang di mana
anak-anak sudah mengenal gadget, bahkan mereka sudah mengenal media sosial. Sangat disayangkan untuk anak-anak yang seharusnya masih mengenal dunia anak-anak bermain, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya, baik bermain game online ataupun bermain media sosial. Dari sini kita harus menyadari bahwa perlindungan anak-anak di dalam dunia platform digital sangatlah penting. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, sebagai abang atau kakak yang mempunyai adik, kita harus bisa mengajarkan mereka, membatasi dan mengarahkan mereka ke hal yang positif dalam dunia digital. Salah satu contohnya adalah yang mana kita tahu anak-anak zaman sekarang sudah gila dengan game online. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk bermain game online. Bahkan mereka lupa dengan tugas mereka sebagai seorang pelajar karena sudah kecanduan bermain game online. Dengan kasus di atas, kita harus menyadari kita sebagai orang tua, sebagai kakak atau abang, bahwa pentingnya keamanan anak-anak di dalam dunia platform digital. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus memberitahu anak nilai yang penting dalam menggunakan media digital. Yang pertama, yaitu kita harus mengajarkan anak untuk mengembangkan kreativitas di era digital. Yang kedua, kolaborasi. Artinya kita harus mempunyai peran penting dalam anak. Kita harus mengajarkan mereka, mengarahkan ke hal yang positif, membatasi mereka. Dan yang ketiga, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita berpikir kritis sejak mereka kecil. Dengan penjelasan di atas, di mana kita sudah tahu bahwa sekarang kita hidup di dunia digital, yang semua serba digital. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, sebagai anak, ataupun kita sebagai pelajar, kita harus tahu bahwasannya ada etika di dalam internet. Kita tidak boleh termakan hoax pada berita yang menyebar di sosial media. Dan kita harus bisa menjaga kejahatan digital, karena kejahatan digital sekarang sudah merajalela. Dan kita juga harus bisa mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan kepada adik-adik kita untuk hal yang positif di dalam bermedia sosial, di dalam menggunakan platform digital. Dan yang paling terpenting, kita harus bisa menjaga keamanan data kita, identitas kita di platform digital manapun. Karena kejahatan digital sekarang lebih merajalela, sangat bahaya. Jadi kita harus mengamankan data-data kita, identitas kita. Sedikit penjelasan dari kami di atas, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman, semoga kita bisa lebih baik ke depannya dalam bermedia sosial. Lebih kurangnya, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching.